Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad, stambuk F121-18083. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang kristalografi dan mineralogi dan mendeskripsikan salah satu sistem kristal. Di sini saya akan mengambil contoh mineral, yaitu mineral kacoid. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kristal dan kristalografi. Kristal adalah zat padat homogen, anisotrop, dan tembus air, serta menuruti hukum-hukum ilmu pasti, sehingga bentuk luar, struktur dalam, dan sifat-sifat susunan bidang-bidangnya mengikuti hukum geometri. Jumlah dan kedudukan dari bidangnya tertentu dan teratur. Ciri-ciri kristal: permukaan terdiri dari bidang-bidang datar ataupun polider yang teratur. Sedangkan kristalografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat geometri dari kristal, terutama tentang perkembangan, pertumbuhan, dan kenampakan fisisnya. Baiklah, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya akan mendeskripsi salah satu contoh mineral, yaitu mineral kacoid. Adapun mineral ini masuk dalam sistem kristal ortorombik dan memiliki kelas kristal rombik dikroomidal. Bentuk kristalnya piramid Prim-Spinokoid. Selanjutnya saya akan menentukan unsur simetri. Di sini saya akan mendapatkan untuk sumbu utama, yaitu 3A2. Dari penjelasan kristal ini, yaitu sistem kristal ortorombik, terdapat 3 sumbu utama, yaitu sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Untuk menentukan nilai dari tiap-tiap sumbu, ujung dari sumbu utama yang ingin ditentukan nilainya dipegang, kemudian divertikalkan. Ketika sumbu A divertikalkan, kemudian diputar 360 derajat. 1, 2. Dijumpai 2 kenampakan yang sama. Itu pun dengan sumbu B dan sumbu C, sehingga terdapat 3 sumbu bernilai 2 dan dinotasikan dengan 3A2. Selanjutnya yaitu sudut interference. Sudut interference adalah pertemuan antara 3 atau lebih bidang kristal. Untuk bentuk kristal rombik dipiramidal, pada sistem kristal ortorombik tidak dijumpai sumbu sudut karena sudah terwakilkan oleh sumbu sudut utama. Yang pertama yaitu sumbu A, sumbu B, dan sumbu C, sehingga akhirnya tidak perlu dituliskan. Selanjutnya diagonal atau intermediate. Diagonal adalah pertemuan 2 bidang kristal, selalu disebutkan berpasangan, dan pasangan diagonal selalu bersalingan. Pada bentuk kristal ini terdapat 6 pasang diagonal, yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, kemudian saat divertikalkan lalu diputar 360 derajat, tidak didapatkan kenampakan yang sama. Contoh dengan diagonal ini. Tidak didapatkan kenampakan yang sama. Begitu pula dengan diagonal ini dan ini. Untuk total bidang belah yaitu 5 bidang belah. Kemudian 3 bidang belah ini sifat pencerminannya yang ditunjukkan adalah sama dan simetris. Contohnya yaitu 1, 2, dan 3. Lalu dinotasikan dengan M, maka dapat kita tuliskan dengan 3M.
dan dua bidang belah simetris namun pencerminan tidak sama. Contohnya yaitu seperti 1, 2. Maka dinotasikan dengan 2P sehingga menjadi 3M 2P PC. PC yang artinya yaitu semua bidang belah melalui pusat kristal. Lalu selanjutnya penentuan kelas simetri. Penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Ada beberapa cara untuk menentukan suatu bentuk kristal. Yang pertama yaitu menurut Herman McQueen. Menerangkan nilai sumbu A mungkin bernilai 2 dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu A tersebut. Dan untuk sumbu utama didapatkan bernilai 2, maka dari itu dinotasikan dengan 2/M. Kenapa ditambahkan M? Karena terdapat bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu utama. Bagian kedua yaitu menerangkan sumbu B bernilai 2. Selanjutnya bagian ketiga menerangkan ada tidaknya sumbu C terhadap bernilai 2 dan ada tidaknya bidang simetri diagonal yang tegak lurus terhadap sumbu diagonal tersebut. Bagian ketiga dinotasikan dengan 2/M 2 atau tidak ada. Karena didapatkan nilai C bernilai 2 dan tidak ada bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu diagonal tersebut, maka bagian ketiga dinotasikan dengan 2. Yang kedua yaitu menentukan kelas simetri menurut Schoenflies. Bagian pertama yaitu menerangkan nilai sumbu yang tegak lurus sumbu C, yaitu sumbu lateral atau sumbu ABD atau sumbu intermediate. Ada dua kemungkinan. Jika sumbu tersebut bernilai 2 dinotasikan dengan D. Jika sumbu tersebut tidak bernilai dinotasikan dengan C. Dan di sini didapatkan nilai 2, maka dinotasikan dengan D besar. Bagian kedua menerangkan sumbu C. Nilai sumbu C ini dituliskan di sebelah kanan agak bawah dari notasi D dan atau C. Bagian ketiga menerangkan kandungan bidang simetrinya. Dan di deskripsi saya didapatkan atau terdapat ketiga bidang simetri yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Maka dinotasikan dengan H kecil. Selanjutnya yaitu untuk menentukan indeks Miller, kita melihat atau berpatokan pada perpotongan antara sisi dan sumbu utama. Apabila sisi dan sumbu utama berpotongan, maka dinotasikan dengan angka 1. Dan jika tidak berpotongan, maka dinotasikan dengan angka 0. Kemudian untuk penulisan ditulis secara terurut mulai dari A, B, dan C. Pada contoh mineral ini terdapat 4 sisi yang nampak dengan nilai indeks Miller, yaitu pada sisi ini yaitu bernilai dengan 1-1,1 dan sisi ini bernilai 1-1,1. Selanjutnya yaitu sisi bagian bawah yaitu 1-1,1 dan yang terakhir yaitu 1-1,1. Ya, mungkin itulah yang saya dapat jelaskan mengenai cara mendeskripsi sistem kristal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.